Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian pada pagi hari ini sehat walafiat. Jumpa lagi dengan matematika pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Ya, di mana grafik fungsi eksponen itu fungsinya dibedakan menjadi dua untuk bilangan pokoknya, yaitu untuk bilangan pokok yang nilainya lebih dari satu dan yang kedua bilangan pokok yang nilainya antara 0 dan 1. Maka untuk bilangan pokok yang lebih dari satu, grafik dari f(x) sama dengan a pangkat x mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kemudian untuk bilangan pokok antara 0 dan 1, maka kurvanya mempunyai sifat-sifat yang sudah seperti ini. Berikutnya, kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang grafik fungsi eksponen lagi, tetapi kelanjutannya. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan setelah selesai dari kegiatan kita, kalian dapat menentukan sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Ya, mengingat kembali anak-anak dari teori yang sudah lalu, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. A per B pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N per B pangkat N. A pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. A pangkat negatif N bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, kita sekarang mencoba membuat atau menggambar grafik dari fungsi eksponen di mana bilangan pokoknya pecahan, berikutnya menentukan sifat-sifat dari grafiknya. Nah, untuk menyelesaikan atau membuat grafiknya, maka kita mencari titik-titik yang dilalui oleh grafik dari fungsi eksponen f(x) sama dengan 3/2 pangkat x. Kita ambil titik-titik atau nilai-nilai x yang mendekati 0 atau yang berada di sekitar x sama dengan 0. Kita mulai dari x sama dengan negatif 3. Untuk x sama dengan negatif 3, maka fx sama dengan ini 3/2 pangkat negatif 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan, karena pangkatnya negatif, maka yang pembilang bisa kita posisikan di penyebut, yang penyebut kita posisikan di pembilang dengan pangkatnya yang dari negatif menjadi positif, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8/27, sehingga kita peroleh titik negatif 3,8/27. Berikutnya, jika x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 sama dengan seperti tadi 3/2 pangkat negatif 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat negatif 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 4/9, sehingga kita peroleh titiknya yaitu negatif 2,4/9. Berikutnya, jika x sama dengan negatif 1, maka kita peroleh f negatif 1 hasilnya sama dengan 2. Titik yang kita peroleh adalah negatif 1,2/3. Untuk x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 3/2 pangkat 0. Pangkat 0 berapa nilainya? 1, ya. Sehingga hasilnya sama dengan 1. Titik yang kita peroleh adalah 0,1. Jika x sama dengan 1,
maka titiknya adalah 1,3/2, untuk X sama dengan 2, Fx-nya sama dengan 9/4, titiknya adalah 2,9/4. Untuk X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 27/8, titiknya adalah 3,27/8. Nah, sudah kita peroleh 7 titik yang berada di sekitar X sama dengan 0, maka kita gambar titik-titik tersebut, kita hubungkan. Nah, dari kurva ini tampak bahwa kurva Fx atau grafik dari Fx sama dengan 3/2 pangkat X ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian grafiknya ini monoton naik. Ya, grafiknya monoton naik dari kiri ke kanan, dia akan naik. Berikutnya garis asimtot. Ya, garis maya yang tidak disentuh oleh atau yang tidak dipotong oleh kurva. Yaitu sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Kemudian domain, daerah asal. Daerah asal ini mulai dari negatif sampai dengan positif. Berarti X-nya anggota bilangan real. Nah, ringnya mulai dari mana? Nah, ini kalau ke kiri terus dia hampir mendekati 0. Maka kita anggap X-nya sama dengan 0. Sampai dengan terus ke kanan sampai dengan tak hingga. Maka ringnya adalah 0, tak hingga. Ya. Berikutnya, kita mencoba menganalisis grafik dari 3 pangkat X. 3 pangkat X ini grafiknya bagaimana? Nah, bisa kalian lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya berapa? 3. 3 adalah lebih dari 1. Maka grafiknya akan memotong sumbu Y di titik 0,1. Ya, berikutnya grafiknya monoton naik. Ya, monoton naik. Berikutnya garis asimtotnya adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Berikutnya domainnya ya seperti tadi. Kalau kita lihat grafiknya bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalian tidak perlu menggambar grafiknya. Kalian sudah bisa mengetahui sifat-sifat dari ini. Tolong difahami dari bilangan pokok dari fungsi tersebut. Berikutnya kita menggambar grafik dari Fx sama dengan 3 pangkat X ditambah 1. 3 pangkat X ditambah 1 bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 menjadi 3 kali 3 pangkat X. Bilangan pokoknya berapa? 3. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka memotong sumbu Y pada titik 0,1. Karena di sini dikalikan 3, ya, karena dikalikan 3, maka grafik dari fungsi Fx sama dengan 3 pangkat X ditambah 1 memotong sumbu Y di titik 0,3. Kalau grafiknya monoton naik tetap. Kemudian asimtotnya di mana? Tetap di Y sama dengan 0 atau di sumbu X. Kenapa? Karena tadi Y sama dengan 0. Kalau dikalikan 3, ya tetap 0. Ya. Kemudian domainnya tetap, yaitu X anggota bilangan real, ringnya adalah 0, tak hingga. Ini grafiknya ya begini. Berikutnya kita berlatih lagi untuk 3 pangkat X dikurangi 1. Kita jabarkan menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat X kali sepertiga untuk 3 pangkat negatif 1. Kemudian
sepertiga kita letakkan di depan, sepertiga fx sama dengan sepertiga kali 3 pangkat x. Sifat-sifat grafiknya adalah, nah, kalau tadi 0,1 itu untuk 3 pangkat x, memotong di titik 0,1. Kalau dikalikan sepertiga, berarti memotong di titik 0, sepertiga. Grafiknya monoton naik, tetap. Kemudian asimtotnya, Y sama dengan 0 kali sepertiga, tetap Y sama dengan 0. Ringnya sama domainnya tetap. Ini bentuk kurvanya. Berikutnya, kalau 3 pangkat X ditambah 1. Kalau 3 pangkat X tadi, titik potongnya di sumbu Y di mana? 0,1. Nah, kalau ditambah 1, berarti Y-nya dari 1 menjadi 2. Jadi, memotong di sumbu Y sama dengan pada titik 0,2. Berikutnya, monoton naik tetap karena bilangan pokoknya 3 lebih dari 1. Kemudian asimtotnya. Asimtotnya, loh, kok Y sama dengan 1? Bagaimana? Pada saat X pangkat 3 tadi asimtotnya di Y sama dengan 0. Karena ditambah 1, maka menjadi Y ditambah 1. Kemudian domainnya. Domainnya tetap. Nah, kemudian ringnya 1 sampai dengan tak hingga. Loh, kok bisa? Nah, tadi asimtotnya di mana? Y sama dengan 1. Berarti ringnya mulai dari asimtot di 1 sampai dengan tak hingga. Ini grafiknya. Ya. Sekarang kita mencoba ini. Ini tadi, ya semoga masih ingat penjelasan saya tadi. Kok 0, negatif 1? Nah, tadi kalau memotong, kalau 3 pangkat X memotong sumbu Y di titik berapa? 0,1. Kalau dikurangi 2, 0,1 turun ke bawah 2 langkah menjadi 0, negatif 1. Ya. Berikutnya monoton naik tetap. Garis asimtotnya adalah garis Y sama dengan negatif 2. Ya, benar. Kenapa? Ini tadi kalau 3 pangkat X itu Y sama dengan 0. Kalau dikurangi 2 berarti menjadi Y dikurangi 2. Atau Y sama dengan negatif 2. Kemudian domainnya, ini ringnya dimulai dari asimtot negatif 2 sampai dengan tak hingga. Ini kurvanya tetap naik. Kenapa? Bilangan pokoknya lebih dari 1. Berikutnya, kita mencoba sekarang untuk bilangan eksponennya negatif. Kalau eksponennya negatif, maka 3 pangkat negatif X ditambah 1 bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat negatif X kali 3. 3 pangkat negatif X bisa kita uraikan menjadi 1/3 pangkat X atau kita sederhanakan menjadi 3 kali 1/3 pangkat X. Sifat-sifat grafiknya. Nah, sifat-sifat grafiknya ini. 1. Memotong di sumbu Y di titik 0,3. Loh, dari mana? Nah, ini tadi 1/3 pangkat X kan kalau memotong di sumbu Y itu di 0,1 kali 3. Berarti 3 kali 1 menjadi 0,3. Monoton turun. Kenapa? Karena bilangan pokoknya kurang dari 1. Ya. Berikutnya, garis asimtotnya Y sama dengan 0 tetap. Kemudian domainnya adalah X, anggota bilangan real, ringnya 0, tak hingga. Ya, ini kurvanya. Kurvanya monoton turun. Memotong di sumbu Y 0,3. Nah, demikian anak-anak yang sudah kita pelajari. Sekarang yang terakhir, tanpa menggambar grafik, tolong dilengkapi tabel berikut ini. Ini ada
fungsi 1 sampai dengan 8 tolong diisi tabelnya tanpa menggambar grafiknya. Dari penjelasan tadi kalian bisa memahami lagi lebih lanjut sehingga kalian nanti akan bisa menyelesaikan, soal-soal ini dengan mudah. Oke, eee, demikian anak-anak, jika ada yang kurang berkenan atau ada yang, apa namanya, perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian jika ada pertanyaan bisa dibahas lebih lanjut. Eee, saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini, eee kalau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Tetap jaga kesehatan, belajar dengan rajin meskipun posisi di rumah dan kondisi yang serba seadanya. Mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.